Melafadzkan niat, ya. Terjadi perselisihan para ulama apakah itu hukumnya disunahkan atau tidak. Sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mustahab. Yang pertama kali menyatakan mustahab itu dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Itu disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab di jilid 2. Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab. Apa kata Imam Syirazi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbab at-talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahallu al-qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya jamin Ustadz Salafi Wahabi yang menjelaskan bahwasanya dalam kitab Syarhul Muhadzab atau dalam kitab Al-Muhadzabnya Imam Nawawi menyalahkan pendapat yang mensunnahkan melafadzkan niat. Mereka tidak akan pernah berani untuk diajak berdebat tentang hal ini, karena kesalahan mereka di bagian ini sudah kesalahan yang ittafaqo alaihil arabu wal ajam. Jadi orang Arab, orang Ajam, orang bodoh, orang alim, orang goblok, semua sepakat itu salah. Mari kita bongkar dengan pendekatan keilmuan yang mungkin lebih mudah difahami. Permulaannya adalah di bagian atas itu. Tulisannya Imam As-Syirazi, wa min ashabina man qala yanwi bil qalbi wa yatalaffadu bil lisani wa laisa bi syai'in li anna niyata hiya al qasdu bil qalbi. Kalimatnya Imam Syirazi ini memang adalah kalimat yang simpel, atau kalau dalam balaghah disebut ijaz. Karena al ijazu lidzaki, ya, memang kalimat-kalimat simpel itu hanya bisa difahami oleh orang-orang yang cerdas, ya. Itu ciri khas dari matan, ya. Ciri khas dari kitab-kitab simpel, kalimatnya simpel. Sebagian dari ashab kami ada yang mengatakan berniat dengan hati dan melafadzkan dengan lisan. Dan ini adalah pendapat yang tidak dipakai. Laisa bi syai' itu maksudnya ini bukan apa-apa. Alasannya li'anna niyata hiya al-qasdu bil qalbi. Karena substansi dari niat atau karena yang disebut niat itu adalah kesengajaan atau kehendak yang ada di hati. Jadi tidak berhubungan dengan lisan, kan begitu. Lalu oleh Ustadz sebelah itu ini digiring kepada ada sebagian sahabat kami yang mengatakan sunnah melafadzkan niat. Kalimatnya Ustadz sebelah kan wa min ashabina man qala bistihbabi at-talaffudi bin niyat. Nah, itu adalah karena keliru memahami ucapannya Imam As-Syirazi, ya. Jadi dia itu membuat syarah sendiri dari ucapannya Imam As-Syirazi, tidak mengikuti syarahnya Imam Nawawi. Jadi sok mensyarah ucapannya Imam As-Syirazi. Sehingga Imam As-Syirazi hanya mengatakan yanwi, tapi dia tambah dengan bistihbabi at-talaffuz bil lisan. Sekarang mari kita buktikan syarah Ustadz sebelah itu. Saya tidak mau bilang dia bohong, ya. Kalau bohong ini kriminal, cukup kita bilang bodoh, cukup kita bilang ya mungkin ya pengetahuannya nyengslek gitu, ya, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kan begitu namanya bodoh, ya, di bagian ini gitu. Dan tidak akan berani dia berdebat karena akan ditampar oleh semua orang. Nanti akan kelihatan bahwa Anda ini selama ini menyebarkan kebodohan dalam bagian ini gitu. Kemudian tarik garis ke bawah itu. Jadi yang pertama ini masih tidak jelas, ya. Ashab yang dimaksud oleh Imam Syirazi itu apakah mengatakan wajib melafadzkan niat atau sunnah? Nah, begitu, ya. Kemudian tarik ke bawah. Fa innawa biqalbihi, ini ucapannya atau tulisannya Imam Nawawi. Apabila seseorang itu berniat biqalbihi dengan hatinya, walam yatalaffat, dan dia tidak melafadzkan bilisanihi dengan lisannya, jadi hanya dalam hati saja, lisannya diam, ajza'ahu, maka sudah mencukupi baginya. Alal madhabi, ini pendapat madhab Syafi'i. Wabihi, dan atas pendapat seperti ini juga qata'a al jumhur. Jumhur ulama 4 madhab ittifaq, sepakat bahwa sudah sah. Perhatikan dalam fikih itu bahasa ajza'ah itu artinya adalah sah. Berarti sudah melengkapi syarat dan rukunnya. Sah, ya. Bukan sempurna tapi sah. Jadi cakupannya itu atau sorotannya adalah syarat dan rukun terpenuhi, bukan masalah kesunahannya. Jadi ini bicara sah dan tidak sahnya. Ini adalah pendapat jumhur. Kemudian wafihi al-wajhu, tetapi dalam hal ini ada satu pendapat. Nah, ini menjelaskan apa yang disebutkan oleh As-Syirazi tadi, ashabuna itu, ashab Syafi'i. Apa? Alladzi dzakarahu al-musannifu wa dzakarahu ghairuhu. Yang mana telah disebut oleh al-musannif, berarti As-Syirazi, dan juga disebut oleh yang lain. Wa qala sahibul Hawi, dan berkatalah pengarang kitab Al-Hawi Al-Kabir, itu berarti Imam Al-Mawardi, ya. Apa? Wa huwa, yang dimaksud dengan sahib, dengan ashab yang di atas yang disebut oleh As-Syirazi itu siapa? Qaulu Abi Abdillah Az-Zubairi, adalah pendapatnya Abu Abdillah Az-Zubairi. Nah, ini sudah nyambung kan?
Sudah nyambung dengan yang dikatakan oleh dua ustaz sebelah itu tentang Abu Abdillah Az-Zubairi. Apa pendapatnya Az-Zubairi itu yang diceritakan oleh Imam As-Syairozi itu yang disalahkan oleh beliau? Jelas disalahkan. Dikatakan laisa bisyai, ini pendapat yang tidak perlu dipakai. Apa? Annahu, sesungguhnya la yujzi'uhu, tidak cukup bagi seseorang yang sholat atau melaksanakan ibadah yang lain itu apa? Hatta yajma'ah, sampai dia mengumpulkan baina niyatil qalbi wa talaffudil lisani, sampai dia menggabung atau mengumpulkan atau melaksanakan yang pertama niat dengan hati dan juga mengucapkan dengan lisan. Jadi ini yang disalahkan ya. Imam Abu Abdillah Az-Zubairi berpendapat tidak sah sholat seseorang kalau hanya niatnya di hati tanpa dia juga mengucapkannya dengan lisannya. Itu ya, kalau sudah bicara sah dan tidak sah, berarti status melafadzkan niat yang dimaksudkan oleh Imam Az-Zubairi ini adalah wajib. Berarti yang disalahkan pendapatnya Az-Zubairi ini oleh Imam As-Syairozi, juga oleh Imam Nawawi dan juga seluruh ulama Syafi'iyah adalah mengatakan bahwa melafadzkan niat itu wajib. Jadi ini nggak berurusan dengan hukum atau konteks pembicaraan orang melafadzkan niat sunat atau tidak. Karena ini dia sedang dibicarakan menghukuminya wajib. Makanya itu salah, kan begitu. Kelanjutannya li'anna Syafi'iyah. Nah, ini hujahnya Imam Az-Zubairi ini ya. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala qala fil haji, pernah berkata di dalam menjelaskan haji, apa perkataan Imam Syafi'i? Idza nawa hajjan au umratan, apabila seseorang sudah berniat, berarti dalam hati toh, bukan mengucapkan ya, haji atau umroh, ajza'ah, maka sudah cukup. Wa illam yatalaffat, walaupun dia tidak mengucapkan. Nah di sini Imam Az-Zubairi ini memahami yatalaffat ini mengucapkan niat ya. Kemudian walaisa kasolati, dan tidaklah sama haji itu seperti solat. La tasihhu illa bin nutqi, solat tidak akan sah kalau tidak ada ucapan. Jadi Imam Az-Zubairi memikirnya, Imam Syafi'i ini mengatakan sholat tidak sah kalau tidak mengucapkan niat. Kalau sudah bicara tidak sah, berarti statusnya syarat atau rukun. Berarti ini memang benar menjelaskan bahwasannya Imam Az-Zubairi itu mengatakan niat itu wajib, entah sebagai syarat atau sebagai rukun. Karena dia mengatakan bahwa la tasihku yang diucapkan oleh Imam Syafi'i itu illa bin nutqi, sholat tidak sah kecuali dengan mengucapkan. Dipikirnya oleh Az-Zubairi ini itu adalah harus mengucapkan niat, kan begitu. Kemudian waqala ashabuna, ini pendapat ucapan Imam Nawawi ya. Ashab kami berkata ghalata hadzal qailu, orang ini salah ya. Walaisa muradu Syafi'i bin nutqi fi sholati hadza, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i mengucapkan di dalam salat itu artinya walaisat kas sholati fa innaha la tasihu illa bin nutqi. Nutqi yang dimaksud Imam Syafi'i itu bukan niat ini, laisa hadza, bukan ini. Bal, tetapi muraduhu, maksud Imam Syafi'i at-takbiru adalah takbir. Sebetulnya dari sini sudah bisa difahami. Kalau kita memahami bahasanya yujzi'u dengan yustarotu itu paham ya. Yujzi'u dengan yasihu itu kita paham. Oh ini bicara tentang sesuatu yang wajib. Az-Zubairi memasukkan melafadzkan niat wajib, maka disalahkan. Kok malah dianggap Az-Zubairi mengatakan niat itu sunnah lalu disalahkan oleh Imam Nawawi? Nah di situ gobloknya atau di situ nipunya gitu ya. Sebetulnya kalau kita cerdas tanpa membaca syarahnya Imam Nawawi ini, kita baca di atas itu tulisannya Imam Asy-Syairozi sudah paham bahwasanya maksud dari ashab yang disalahkan oleh Imam Asy-Syairozi itu memang mengatakan kalau niat wajib. Apa buktinya? Ya kita baca saja. Wa min ashabina man qala yanwi bil qalbi wa yatalaffadu bil lisani. Antara yanwi bil qalbi dengan yatalaffad bil lisan ada wau atof. Belajarlah nahu sedikit-sedikit. Wau atof itu yufidu al musyarakata bainal ma'tufi wal ma'tufi alaihi. Kalau ada wau atof, maka kalimat yang sebelumnya dan yang setelahnya itu bersekutu atau sama di dalam apa? Fil hukmi, di dalam hukum, wal i'rabi juga di dalam i'rabnya. Artinya statusnya sama. Ya. Sekarang tanya, apa status niat dalam sholat? Wajib, berarti ya talafad di situ juga wajib. Apa status yanwi bil qalbi dalam sholat? Hukumnya wajib. Maka status ya talafad bil lisan juga hukumnya wajib. Karena di situ waunya wau atof yanwi bil qalbi wa yatalaffadu bil lisani, sama dengan ja'a Zaidun wa Amrun. Kalau Umar datang, ja'a, dan setelah Umar ada wau, kemudian ada Zaidun, maka Zaid sama dengan Umar, sama-sama datang. Jadi kalau mau dilengkapkan, wajaba ayyanwiya bil qalbi wa yatalaffadu bil lisani. Wajib berniat dengan hati dan wajib mengucapkan dengan lisan. Itulah
ucapannya Az-Zubairi, itulah yang dimaksud oleh As-Sairozi, salah. Jadi Pak sebelah itu kalau mau mensyarah kitabnya As-Sairozi, ia perlu cerdas lah, perlu faham gitu. Ini wau atof, yanwi ya kan niat, oh niat kan wajib. Ya talafat, oh berarti ini disamakan hukumnya dengan yanwi, oh berarti sama-sama wajib. Maka dikomentari lah, salah kan begitu. Kemudian kalau memang mau ikut ucapannya Imam Nawawi yang lebih fix, bagaimana pandangan Imam Nawawi dan ashab Syafi'iyah tentang melafatkan niat, ya jelas hukumnya adalah sunnah. Ini kitab Nihayatul Muhtaj mensyarah Minhajut Thalibin. Wan niyatu bil qalbi. Niat itu di hati. Iya, ijma'an secara kesepakatan ijma' ya. Fala yakfi nutkun biha, maka tidak cukup kalau orang mengucapkan niat itu ma'aghaflati qalbihi anha, tapi hatinya tidak ada qasduh. Hatinya kosong, cuma mulutnya berucap, maka itu tidak dianggap sebagai niat. Wa hadza jarin fi sairil abwab, dan ini berlaku di seluruh bab-bab dalam ibadah. Wala yadurruhu, dan tidak akan membuat ibadahnya dia tidak sah atau membahayakan ibadahnya, begitu Rafiq ya. Launa tokoh seandainya mulutnya berucap bikhilafi ma fil qalbi, apa yang tidak sama di hati. Ka'annawa adzuhra, misalnya dia dalam hatinya niatnya sholat zuhur, wa sabaqa lisanuhu ilal asri, tapi mulutnya malah mengucapkan asar, maka itu tidak apa-apa. Ini yang paling penting. Wa yundabu, dan disunnahkan an-nutku, mengucapkan apa itu bil manwi. Bil manwi ini tulisannya Nihaya ya, dengan apa yang diniatkan dalam hati itu. Jadi sunnah diucapkan. Kapan mengucapnya? Kubailat takbiri, sebelum takbir. Niatkan bareng dengan takbir. Jadi sebelum meniatkan dalam hati, mulut mengucap dulu usolli fardhu duhri. Apa tujuannya? Liyusa'idal lisanu al-qalba, agar lisan ini mensupport hati ya. Jadi kita ucapkan dulu baru kita niatkan dalam hati ya. Wali annahu, dan karena dengan seperti ini ab'adah, akan menjauhkan anil waswasi, dari gangguan-gangguan ya. Jadi akan lebih konsentrasi, lebih fokus. Walil khuruji, dan juga agar keluar min khilafi man aujabahu, dari perbedaan pendapat karena ada orang yang mewajibkannya. Jadi diulang lagi ya, karena memang ada yang mengatakan melafalkan itu wajib. Siapa? Ya Az-Zubairi tadi itu, kan begitu ya. Kalau masih belum puas juga, kita ambil dari kitab ulama yang mereka puji dalam bab akidah, yaitu Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Ini ulama favorit mereka ya. Dalam kitab Al-Ittiba ya, Imam Abil Is Al-Hanafi menuliskan, fa innahu lam yakul ahadun minal a'immatil arba'ati la syafi'iyyu wala ghairuhu bishtirati at-talaffudi bin niyyati wa innaman niyyatu mahalluha al-qalbu bittifaqihim. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwasanya disyaratkan melafatkan niat ya. 4 ulama madhab, Imam Syafi'i dan juga yang lain, tidak ada yang mengucapkan niat itu disyaratkan harus diucapkan ya, begitu. Kemudian karena niat itu tempatnya adalah hati, dan ini kesepakatan seluruh ulama, kan begitu ya. Kemudian illa, hanya saja anna ba'dal mutaakhirina, sebagian dari mutaakhirnya madhab Syafi'i, aujabah, perhatikan, mewajibkan at-talaffudoh, mengucapkan biha dengan niat ya. Kharraja wajhan fi madhabis Syafi'i, dia menyampaikan satu pendapat dalam madhab Syafi'i, kan begitu. Wa qala Nawawi, dan kata Imam Nawawi rahimahullah, huwa ghalat, dia salah. Jadi jelas ya, yang disalahkan Imam Nawawi itu yang mengatakan wajib, bukan sunnah ya. Kira-kira seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.